Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha ibadallah. Fattaku maka hendaklah takwa siapa engkau Allah kepada Allah, ibadallah wahai hamba-hamba Allah. Wajiddu dan hendaklah bersungguh-sungguh siapa engkau fit talabi dalam mencari. Mencari apa? Mencari ridha Allah. Wabadiru dan hendaklah mendahului siapa engkau bil amali dengan sebuah aktivitas muqatti'un nahamat yang memutus mata rantai kenikmatan, wahadimul ladzat dan menghilangkan beberapa kenikmatan, kelezatan. Kenapa? Fa innad dunya, karena sesungguhnya dunia la yadumu, tidak akan langgeng, naimuha apa kelanggengan dunia, nikmat-nikmat dunia. Jadi kata Sayyidina Ali setelah kemarin memberi wasiat beberapa hal itu, wasiatnya Sayyidina Ali kemarin itu saya catat ada 7 wasiat yang disampaikan Sayyidina Ali. Yang pertama adalah Allahul ladzi daraba lakumul amtal. Kamu harus ingat bahwa Allah sudah banyak ngasih contoh. Ngasih contoh, salah satunya contoh yang paling krusial itu kalau buat kita yang sedang hubud dunya adalah korun. Itu yang paling krusial itu. Kalau kita orang yang cinta kekuasaan, contoh konkret adalah Fir'aun. Sudah ada contoh-contoh semua. Maka kata Sayyidina Ali, Allah sudah banyak ngasih contoh. Maka harus diambil contoh-contoh itu. Kalau kita demen dengan kekuasaan, jangan sampai kayak Fir'aun. Kalau demen kekayaan, jangan sampai seperti Korun. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Jadi Allahul ladzi daraba lakumul amsal. Itu yang pertama kata Sayyidina Ali. Sudah banyak dikasih contoh, ambil contoh itu. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wa waqat lakumul ajal. Allah sudah menentukan durasi waktu kita di dunia. Ada durasinya kita di dunia ini. Jadi, ayo bermain sinetronnya kita itu ada episodenya. Saat episodenya sudah habis, ya sudah selesai. Itu jadiin pelajaran itu. Yang ketiga, ja'ala lakumus ma anta iyama inaha. Jadi Allah memberi kita telinga, jadiin telinga kita itu untuk apa? Menyimak dengan baik sesuatu. Belajar mendengar. Allah saja itu mendengar aspirasi. Allah dengar aspirasi loh. Tapi kita kadang kalau sudah berkuasa gak mau dengar aspirasi, takut dengan aspirasi. Tuh. Nanti kita usul boleh ini. Usul boleh gitu boleh. Usul? Ya boleh. Contohnya Allah itu aspiratif sekali. Saat mau nyiptain manusia masih nyampaikan pada malaikat, malaikat masih menyampaikan pendapatnya. Itu kan aspiratif sekali itu. Kemudian Allah juga wa absara litajallu an isyaha. Jadi melihat supaya dikasih mata oleh Allah supaya kita bisa melihat yang tidak kita ketahui, yang tersingkap. Itu. Kemudian wa afidatan tafhamu ma dahaha. Dikasih hati oleh Allah supaya apa? Untuk bisa memahami apa terkibu suriha wa amariha. Bisa mengetahui apa struktur kehidupan ini dengan jernih gitu. Jadi kalau ada yang miskin, ada yang kaya itu biasa. Maka kata Sayyidina Ali dengan itu wajidu fit tulab, wajidu fit talabi. Kamu harus sungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah itu. Jangan hubud dunia. Kenapa? Karena dunia itu la yadumu na'imuha, tidak akan kekal, gak ada keabadian di dunia itu. Sifatnya semua sementara. Wala tu'manu faja'iha, wala tu'manu dan tidak bisa memberi aman faja'iha, apa itu kejutan-kejutan dunia. Dunia itu memang sering ngasih kita kejutan. Contoh nih, saya usaha, terkejut melihat ada orang usaha yang sama kok laris gitu. Gimana itu? Kadang kita ingin mencontoh. Kerjaan boleh dicontoh, tapi rezeki yang gak bisa dicontoh.
Boleh dicontoh kerjaan, rizki gak bisa dicontoh. Gururun hailun. Gururun waspadalah hailun terhadap penghalang. Dunia ini banyak penghalangnya. Salah satu yang paling menghalangi kita adalah nafsu. Yang paling krusial menghalangi kita itu adalah nafsu kita. Wasabahun failun, dan bayangan orang yang suka berangan-angan. Nah ini kita nih. Sabahun nailun tuh kita. Suka berangan-angan, membayangkan yang indah-indah urusan dunia ini kita. Kita itu sabahun failun, sering berangan-angan, membayangkan sesuatu. Iya, padahal padahal kehidupan yang hakiki itu kayak yang sekarang. Ya, besok masa kehidupan kita. Enggak lah, kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Iya, jadi hakiki kehidupan sekarang. Makanya kadang kita ini bingung kalau mikirin besok bagaimana, lusa bagaimana. Bingung kadang kita. Ya karena memang kita tidak tahu. Besok kita ngapain, besok bagaimana, kita nggak tahu. Maka saat kita memikirkan sesuatu yang tidak kita ketahui, goblok kita mah. Udah gak diketahui kok dipikirin gitu. Kita mau mikirin misteri, kan goblok namanya. Ya sudah, yang ada sekarang aja, ada gorengan, makan gorengan, ada kopi, minum kopi, gitu aja udah. Gitu aja udah hidup itu mah. Wasinadun ma'ilun, dan sandaran ma'ilun yang miring. Jadi hidup ini jangan bersandar kepada sesuatu yang miring. Selain Allah itu gak ada, miring semua itu. Yang jejak itu hanya Allah itu mah. Iya kan? Maka saat kita bersandar kepada bangunan, bangunannya runtuh, kita roboh. Saat kita bersandar kepada orang yang kaya, saat yang kaya dibuat miskin, kita bingung mau kemana. Makanya bersandar kita itu ya jangan kepada ma'ilun, tapi bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamdo mustatrifan. Yamdo yang terus menerus, mustatrifan mengikuti kita. Jadi bayangan-bayangan tadi itu akan terus menghantui kita itu. Angan-angan itu akan terus menghantui kita itu. Terus ya kayak saya sering berangan-angan bagaimana punya tanah 800 meter persegi. Ada yang datang nawarin, tapi 12 miliar. Mau kemana? Minta ke Pasrop. Ya nggak mungkin lah. 12 miliar, saya tanya itu duit semua. Iya katanya, nggak ada yang pakai daun katanya. Kan gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Wa yurdi mustardifan bi'it'abi syahawatiha wa khatli taradi'iha. Wa yurdi mustardifan. Wa yurdi, dan terus menerus mustardifan, bergulir apa? Bi'it'abi syahawatiha, dengan mengikuti syahwat, wa khatli taradi'iha, dan memperdaya keriduan kita kepada Allah. Jadi syahwat ini terus diikutin. Makanya nafsu kita itu, katanya Nabi, benar itu dulu itu Nabi itu. Nahnu narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Saya ini lagi pulang dari perang kecil, perang Badar itu, menuju perang yang lebih besar. Apa kata Nabi? Jihadun nafsi. Perang dengan hawa nafsu. Ya tak? Perang dengan hawa nafsu. Memang kita itu begitu. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa melawan tadi semua itu? Maka kata Sayyidina Ali, itta'izu ibadallah bil ibari. Itta'izu, hendaklah mengambil mau'izah. Apa? Mengambil nasihat. Apa? Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bil ibari, dengan berbagai macam ibarat, kisah yang sudah dahulu terjadi. Jadi ini tuh ibarat. Kekuasaan tidak ada yang abadi. Kekayaan tidak ada yang abadi. Gak ada yang abadi. Ilmu dan iman yang abadi itu. Dan ilmu itu abadi. Kalau ilmunya dimanfaatkan untuk disalurkan. Makanya ada namanya sedekah jariyah ilmu. Makanya guru-guru, ustadz-ustadz yang ada di sini sering saya bilang, sedekahkan itu ilmunya supaya jadi ilmu yang manfaat. Saat Anda ngajar tapi kamu pengen sebulan berapa, itu bukan sedekah ilmu, itu namanya
sedang memperjualbelikan ilmu. Makanya di sini tidak ada guru yang kita gaji, tidak ada guru yang kita bayar. Apa? Supaya sedekah ilmu. Karena kita mencari ilmu itu wajib. Mengamalkan ilmu itu juga wajib. Mengamalkan pada diri sendiri dan mengamalkan pada orang lain. Di saat ilmunya kita salurkan, diambil oleh orang, kemudian diamalkan oleh orang, orang itu dapat pahala, kita juga dapat pahala. Itu. Wa'tabaru, dan kemudian hendaklah mengambil ibarat siapa engkau bil ayati wal athari, dengan beberapa ayat-ayat Quran wal athari, dan hadis-hadis Nabi. Maka lihat tuh di Quran, di hadis Nabi. Salah satu contoh kalau di Quran itu, Nabi Ibrahim itu kan pernah ada kisah itu. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim idz dakhalu alaihi faqalu salama qala ana minkum wajilun. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan Allah itu, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, coba nih tunjukkan sama saya, katanya Nabi Ibrahim, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau Allah cara menghidupkan sesuatu yang mati, katanya. Nabi Ibrahim itu tanya sama Allah itu, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati? Maka apa kata Allah? Qala awalam tu'min. Ibrahim, kamu masih nggak yakin dengan saya? Nggak yakin dengan saya? Qalu bala, qala bala. Enggak, saya yakin ya Allah. Cuma saya pengen bukti aja. Udah yakin masih pengen bukti. Apa kata Allah? Qala fakhud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma jal'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma d'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, monggo. Kamu ambil burung, potong belah jadi 4, taruh di gunung-gunung tuh. Satu gunung A, satu gunung B, satu gunung C, satu gunung C. Apa? Akan saya hidupkan dengan secepat kilat, sa'ya, dengan cepat sekali. Lah itu, maka kemudian itu menjadi kisah bagi kita, pelajaran bagi yang tidak percaya sama Allah, yang masih ragu sama Allah. Siapa yang masih ragu sama Allah? Kadang saya juga masih mikir-mikir tuh, bener nggak ya ini ya? Harus bayar 7 juta 1 bulan ini bisa bayar kita. Kadang begitu. Iya. 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 Kan gitu. Tetapi Allah itu pasti akan menyelesaikan semua masalah kita, cuma kadang kitanya yang buru-buru gitu. Itu. Iya. Makanya harus kita banyak mengambil ibrah atau pelajaran dari beberapa kisah-kisah masa lalu yang sudah banyak kisah itu. Bagaimana kisahnya Nabi Musa, bagaimana kisahnya Nabi Nuh, gitu. Bagaimana kisahnya Nabi Ayub, bagaimana kisahnya nabi yang lain lah ya, Nabi Ismail dan lain semacamnya. Itu harus dijadikan ibrah oleh kita. Oh ya begitu ya. Bagaimana Nabi Muhammad dulu dimusuhi, harus hijrah dari Mekkah ke Madinah. Harus jadi pelajaran buat kita. Ternyata di Madinah kemudian Nabi Muhammad itu membangun kuasa di situ. Iya, kemudian Nabi Muhammad menjadi kokoh setelah itu. Itu harus jadi pelajaran buat kita. Lalu sekarang itu Pak, banyak orang Islam tapi pikirannya masih kafir Quraisy. Islam tapi pikirannya kafir Quraisy. Casingnya Islam, pikirannya kafir Quraisy. Yang sering saya contohkan itu kalau di dalam surah Yasin itu, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha Allah wa at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Saat ada ajaran supaya menafkahkan sebagian rizki, orang kafir Quraisy bilang, rizki ini katanya kamu Muhammad itu sudah menjadi ketentuan Allah. Berarti kalau saya ini kaya, ini memang udah takdirnya saya kaya. Yang miskin itu takdirnya memang udah miskin. Sementara kamu mengajarkan saya harus mensedekahkan sebagian rezeki saya kepada yang miskin. Apakah saya tidak menyalahi konstitusi Allah? Kan begitu kata dia itu. Itu. Lah kita ini banyak yang begitu. Perjuangan dimusuhin. Orang miskin malah dihina. Orang nggak punya bukan dibantu. Malah disepelekan oleh kita. Kan kita sering kali Pak, kalau wali kota datang, kita di depan itu, tapi ada orang miskin minta-minta, gak dilayanin sama kita.
Banyak yang begitu itu. Karena kita gila dengan jabatan. Karena kita gila dengan kemasyhuran. Tidak gila dengan keluhuran. Sementara ulama-ulama kita gilanya dengan keluhuran, tidak pernah gila dengan kemasyhuran. Coba lihat Kiai Harun gila masyhur? Kagak. Iya tak? Kiai Hudori Tegal Rejo gak gila kemasyhuran. Kiai Hamid Pasuruan gak gila kemasyhuran. Bahkan Kiai Hamid itu, almarhum Allah yarham Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan itu sempat nangis, sempat dia tidak pernah keluar kamar sekian lama gara-gara kewaliannya diungkap oleh seseorang. Karena gak ingin masyhur. Kalau kita pakai YouTube begini nih, kan memang pengen masyhur kita biar kelihatan orang. Iya tuh. Iya. Katanya Mas Nana, mu'allafin orang kalau gak pakai YouTube kagak mau, nunggu dulu Jumat biar ada YouTube-nya. Apa kalau gak pengen masyhur? Iya tuh. Bergeser itu sudah. Lah itu bergeser. Lah, ini kalau hidup begini terus Pak, maka jangan salah kalau besok Quran itu ya tinggal tulisannya doang, gak ada yang mau baca. Islam tinggal nama doang. Gitu loh. Itu. Lah itu kita itu harus banyak belajar dari situ. Lah wantafi'u bil mawa'idhi. Kemudian wasdajiru bin nuzuri. Wasdajiru dan kemudian waspada engkau bin nuzuri dengan peringatan. Waspada dengan peringatan. Udah banyak Allah itu ngasih peringatan. Ya kan? Tsunami, COVID-19 kemarin. Apapun lah persepsinya tentang COVID-19 gitu loh. Ya toh? Tsunami, apa namanya? Longsor, ya toh? Fenomena pesantren harus dibully. Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji siapa? Anwar Mansur kemudian harus dibully. Ini peringatan. Peringatan. Itu. Bagaimana pesantren Al-Khazini kemudian runtuh pada saat itu. Itu peringatan buat kita. Kenapa? Karena memang hari ini maaf nih, sekali lagi maaf. Banyak ini peringatan buat kita dan mudah-mudahan yang nonton juga nanti ini yang nonton. Banyak hari ini anaknya dipondokkan ke pesantren tidak melihat siapa yang ngajar, Pak. Yang dilihat ada spring bednya enggak. Kamarnya ada AC-nya enggak. Itu sekarang itu. Sehingga walaupun enggak pernah ada di pesantren, yang penting punya duit sekarang bisa buka pesantren. Cukup bayar orang yang ngajar, ya toh? Udah yang ngajar saya bayar, saya punya banyak duit, saya enggak pernah, nggak tahu saya. Jangankan suruh baca mu'in, suruh baca awamil aja belum tentu bisa. Iya ya. Udah jadi kiai sekarang mah punya pesantren. Pergeseran begitu itu sudah diingatkan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah minimal kita itu kalau mau masukkan anaknya ke pesantren manapun, lihat siapa pendirinya. Sanatnya kemana itu? Sanat ilmu pesantren itu penting itu mah. Jangan sanatnya ke YouTube ya wa Google ya. Iya. Kalau pesantren Ploso sudah jelas, Lirboyo jelas, Kempe jelas, Buntet jelas, ya toh? Jelas. Makanya tadi saya diskusi sama salah satu ustadz dan kiai di sini. Kenapa sekarang pesantren itu tidak memberi kebebasan kayak zaman dulu? Kalau zaman dulu santri itu ngerokok bebas, ngapain aja bebas, tapi keluarnya keren, ya enggak? Coba kita lihat tuh pesantrennya Syekhona Khalil Banggalan. Ada nggak, pernah ada aturan nggak dulu di sono santri dilarang merokok? Nggak ada. Tapi yang keluar santrinya keren, ada Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain. Kenapa? Saya bilang, oh iya Gus, karena katanya teman saya, karena sekarang itu fenomenanya beda dengan zaman dulu. Saya bilang bukan itu. Bukan itu masalahnya. Apa masalah yang paling fundamental? Saya bilang begitu. Ya karena alamnya sudah beda. Dulu gak ada gadget, sekarang ada gadget. Bukan. Karena sekarang kiainya gak ada yang mau tirakat. Kok gak pernah di pesantren bisa buat pesantren sekarang kok. Gimana mau tirakat, saya gitu.
Kalau dulu ke Holil tirakat. Wong sekarang kiainya itu juga pegang gadget, gus segituin. Bukan pegang tasbih, bukan zikir tapi nonton YouTube segituin tuh. Bagaimana membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kalau kiai dulu kan bisa puasa terus kan gitu ya. Iya. Di sakunya tasbih. Kalau sekarang ceramah aja kalau gak bagi-bagi duit kagak viral. Kan yang viral itu sekarang. Ceramah dikasih duit apa disawer itu yang jamaahnya baru viral sekarang. Itu sudah miris sekarang itu, Pak. Makanya serangannya sudah luar biasa hari ini itu. Makanya saya pernah cerita bahwa saya punya teman ternyata kakak kelas saya sekelas sama Musleh Adnan, orang Madura yang sekarang lagi viral tuh. Sekelas sama dia. Sekelas sama dia. Jadi tentara di Mabes TNI sekarang. Dia di bagian senjata di situ. Pas lagi pesantren itu, rame-rame pesantren telepon saya lagi di warung di situ. Ini siapa? Telepon bolak-balik. Saya angkat. Woi, ternyata teman saya itu. Dia, bro, di mana ente? Di sini Tangerang. Terus dia bilang, kenapa sekarang pesantren begitu, bro? Katanya. Saya bilang, ya mohon maaf nih, ini hanya persepsi saya, ini tidak benar ini, Mas. Indonesia itu mau diarabkan. Indonesia ini mau diarabkan. Maksud ente kan? Dulu di Arab, sebelum Saudiyah itu berkuasa, ya tak? Sama model pengajarannya begini. Gak ada imam dibayar, ini dibayar, gak ada. Peradaban berubah setelah Saud ini berkuasa, yang sampai akan membongkar makam Nabi dan lain semacamnya itu kan. Makanya kemudian diberi nama Saudi Arabia itu kan. Kan kalau bahasa kita itu King Saud yang berkuasa gitu. Indonesia akan disaudikan. Bagaimana kalau Indonesia disaudikan? Yang dikhawatirkan Kiai Hasyim Asy'ari zaman dulu, kenapa Kiai Hasyim membentuk NU untuk menghadang Wahabi, ya bakal masuk di Indonesia, bertengger di Indonesia, kan gitu. Kata dia, bos katanya, bro, senjata Indonesia ini bro, kalau diserang oleh luar negeri, tidak seberapa lama bro, selesai sudah bro kita. Ternyata kata Pak Bara benar, karena masih proses untuk pembenahan itu. Tapi sudah mulai dibenahi. Kata dia, yang ditakutkan Indonesia itu bro, cuman para alim ulamanya. Maka sekarang ada usaha bagaimana mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada ulama. Itu hari ini tuh. Iya, degradasi itu. Akhirnya kalau ulama udah degradasi, sudah tidak dipercaya, ya begini, hubud dunia semua. Gitu. Gitu. Faka'anna qad alikatkum makhalibul maniyah. Faka'anna maka seakan-akan qad alikatkum telah meliputi kepada engkau makhalibul maniyah, apa jeratan kematian. Nah makanya kita kalau sudah hidup ini ingetnya mati aja, ingetnya kita mati aja, ingetnya kita nggak bakal mikir sampean itu mau makan kepala kambing. Siapa tadi yang nge-share kepala kambing? Wah ini nih Pak Bara. Nggak bakal mikir. Itu kan cuman mancing-mancing doang itu. Iya. Siapa tahu datang beneran kan gitu. Makanya saya jawab. Saya jawab. Ini normal live-nya. Iya. Jadi kalau kita itu sudah hidup ini sudah sadar bahwa kematian menjerat kita, ya sudah hubungannya hilang. Sama dengan kaumnya Nabiullah Nabiullah Isa alaihissalam, yang di setiap depan rumahnya dikasih kuburan itu setiap depan rumahnya dikasih kuburan. Apa tujuannya? Untuk mengingat mati. Di mana? Di Gunung Qaf. Gunung Qaf kapan ketemunya Rasulullah? Saat Isra Mi'raj itu, di kitab tafsir itu. Ditanya sama Nabi, kenapa nih ada kuburan depan rumahmu? Setiap rumahnya ada kuburannya. Kata dia, supaya saya selalu ingat mati. Kenapa mukamu pucat? Karena saya selalu ingat kematian.
Kenapa rumahmu sama semua? Kayak perumahan properti zaman sekarang sama semua. Itu sudah ada dari zaman dulu itu. Karena kami ini merasa memiliki kebersamaan sesama manusia. Gak ada yang kaya, gak ada yang rendah, sama semua. Kamu punya ternak, punya itu di lapangan. Terus kalau saya butuh, saya ngambil satu, saya sembelih. Coba di Indonesia. Kenapa? Iya, kenapa rumahmu gak ada pintunya? Iya, kenapa rumahmu kok gak ada pintunya? Karena di sini sudah aman. Coba di Indonesia, jangan ada pintunya rumahnya. Orang Indonesia mau kuburan depan rumah. Iya, zaman dulu, iya. Sekarang kuburan sudah dijadiin satu, dibisnisin lagi. Iya. Iya, mau nguburin aja harus bayar berapa juta begitu sekarang, ya kan? Jangankan itu dibisnisin. Hari raya aja ada ustadz-ustadz di kuburan yang nungguin orderan. Iya. Indonesia ini, Pak. Iya kan? Itu sekarang fenomenanya, Bos. Wadammakum baitut turab, wadammakum, dan menaungi engkau baitut turab terhadap rumah-rumah dari tanah. Ya itu makanya pernah saya cerita. Kita ini hidup sudah di kuburan sebenarnya, Pak. Cuman nggak sadar kita kalau kita hidup di kuburan. Kuburan itu dibentuk dari tanah. Kita ini sudah ada di tengah-tengah tanah. Ini kan tanah-tanah semua nih, tembok-tembok ini sebenarnya. Kalau tidur di kamar kan dari tanah semua. Dimasukin di tanah, kita dikasih kayu. Apa namanya itu, Kiai? Kayu yang begini itu, Kiai. Papan yang begininya itu. Kataban bahasa. Katabannya. Yang begini-begininya kayak gitu. Katabannya. Itu. Cuma kadang kita gak sadar. Makanya mati itu adalah nisful maut. Tidur itu adalah nisful maut. Gak sadar kita. Wadahammatkum muqatta'atul umur. Wadahammatkum, dan kemudian menghentikan muqatta'atul umuri, apa memutus perkara-perkara, binafkhatis suari, dengan tiupan sangkakala. Jadi seluruh aktivitas kita ini harus kita sadari akan terhenti nanti setelah ada sangkakala ditiup. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Jadi di saat sudah sangkakala ditiup, di situ disebutkan wa hum yakhisimun. Mereka itu saling bertengkar. Tapi kata Imam Ibnu Abbas, ayat yakhisimun ini kayak saya. Kayak saya. Apa kata Imam Abbas? Kok bilang kayak saya? Kata Imam Ibnu Abbas, yahtasimuna fi umurid dunya minal ba'i wasyarra. Orang yang suka bertengkar tentang umurid dunya, urusan-urusan dunia. Di mana? Fisuki, di pasar. Gitu loh. Jadi yahtasimunya di situ. Kan saya dengan kita ini sering kali tengkar urusan dunia. Iya tak? Iya. Urusan dunia bisa tengkar kita. Katanya Bapak tadi. Tuh pusing ini mah urusan. Tipu-tipu, Grab juga tipu-tipu katanya. Ada Grab yang bisa banyak dapat, ada yang nggak dapat. Iya kan? Itu begitu itu. Kalau pakai ini bisa cepat dapatnya banyak gitu loh. Kalau yang biasa-biasa saja ya nunggunya lama begitu itu. Ya, itulah dunia sekarang, Mas. Ya, keahlian itu, Mah, ya, benar. Ya. Wabak sarotil kubur, dan kebangkitan kubur, wasiyaqatil mahsyar, dan tergiringnya kita di mahsyar. Wa maufikil hisabi, dan berhentinya hitungan, bi ihatati qudratil jabbar, dengan diliputinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kira-kira Bapak sekalian, kita harus banyak belajar. Ingat apa yang didawuhkan Sayyidina Ali, Allahul ladzi daraba lakumul amsal. Jadikan pelajaran apa yang sudah terjadi. Ingat wa waqat lakumul ajal. Kita punya batasan waktu. Jadi jangan jangan nafsu birahinya jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Gitu. Nah, Allah jadiin kita telinga, jadikan sarana untuk mendengar nasihat itu.
Allah ngasih mata, jadikan mata sarana untuk apa namanya? Untuk melihat yang indah-indah, yang baik-baik gitu. Kayak gitu. Bahkan di tafsir itu kan pernah saya baca itu, kalau di mahsyar nanti itu semua pada telanjang, nggak ada yang pakai baju semuanya. Dan kemudian setelah ada hisab, ada mizan, sudah selesai, kita itu akan mengalami beberapa fase. Jadi ada golongan nabi di mana, golongan syuhada di mana, golongan ini di mana, nyampe di sini, di halte kedua, halte ketiga, itu ada fase-fasenya untuk nyampe kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kira-kira sahabat-sahabat sekalian. Jadi mari kita belajar wajiddu fit talabi liridaillahi ta'ala. Mari belajar bersungguh-sungguh untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan belajar mengurangi nafsu birahi kita untuk hubbud dunia, cinta kuasa. Ya, cinta wanita mulai dikurangi juga ya Ustaz Asrori ya. Itu kayaknya karena takut sama istri yang pertama itu mah. Itu kira-kira. Terus itu kira-kira. Wallahu a'lam.